semakin ditekan, semakin just survive-nya itu muncul. Dan modal itu saya berangkat kemana-mana. Jadi banyak skill tambahan yang saya dapat itu karena corona. 2 tahun itu bagi saya itu adalah surga bagi saya. Dan terbukti waktu di Turki kan rumah mirip-mirip. Ya. Dan saya hilang. Saya masuk di apartemennya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswar Nawawi di Lentera Komunikasi. Sesi kali ini sesi yang cukup spesial karena saya bersama dengan salah seorang alumnus Prodi KP Unisum Makassar yang sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di UIN Alauddin Makassar, yang juga merupakan seorang yang multitalenta. Pernah menjadi MC, juga seorang slide designer, desainer grafis, video editor, dan berbagai macam job desk yang lain lagi yang pernah dilakukannya. Sebentar kita akan ulik lebih dalam mengenai apa saja yang pernah dilakukan, apa yang pernah dilewati dalam perjalanan hidupnya. Karena setiap perjalanan hidup itu punya makna, termasuk perjalanan hidupmu. Bersama saya, Arinal Hidayah Amsur Daeng Masyora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aswar. Bagaimana kabar dunia hari ini? Alhamdulillah. Baik-baik. Tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda ya dari biasanya. Iya, dari Ya, biasanya. alhamdulillah kita berkesempatan ini ya ngobrol-ngobrol setelah sekian lama di belakang layar ya, kita muncul di depan layar Ya. untuk bisa turut berbagi insight dan inspirasi kepada teman-teman sekalian. Saya mau mulai dari, kalau di sesi saya kan selalu mulai dengan perjalanan hidup dari kecil. Kalau Arinal ya dia dipanggilkan. Iya. Ya. Karena kan Arinal Hidayah Amsur Daeng Masyora ini ada 5 kata ini. Ya. Saya mungkin ke yang terakhir dulu. Daeng Masyora ini apa? Jadi karena kan tidak semua orang yang punya nama panggilan seperti itu. Mungkin di bagian-bagian tertentu saja atau seperti apa? Ya. Ini Daeng Masyora ini sebenarnya klimaks sekali ya kalau mau diulik. Karena itu punya story yang sebenarnya sangat menyedihkan. Wah, kenapa menjadikan ini? Iya, karena di dalam saya bersaudara kan biasanya di Bugis itu padengan itu selalu dilekatkan ya. Maksudnya orang punya setiap laki-laki yang lahir itu biasanya kalau orang tuanya punya filosofi kuat tentang kebugisan, dia biasa memberikan nama tambahan sebagai padengan. Nah, saya itu mendapat Daeng Masyora itu karena story-nya adalah ketika umur 40 hari ya, kalau nggak salah 40 hari, karena saya itu namanya 40 hari. Saya cuma dengar cerita dari orang tua dan juga nenek, itu rumah kebakaran. Rumah yang ditempati kebakaran. Ya, rumah yang ditempati itu kebakaran. Ada 3 rumah kalau nggak salah. Yang rumah nenek, termasuk rumah orang tua, itu ludes terbakar. Saat umur 40 hari. Ya, saat umur 40 hari. Dan yang sempat diselamatkan, karena saya pada saat itu masih bayi. Sempat diselamatkan juga? Iya, sempat. Iya, kalau diselamatkan tidak ada yang berdiri di sini. Ya, karena bapak lagi keluar, lagi tugas dakwah kan itu. Saya lupa ingat apakah tugas dakwah atau ada tugas lain. Rumah kebakaran dan yang diselamatkan itu cuman 3, saya, 2 radio. Radio, iya. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga adalah uang. Cuman itu, semua selain daripada itu habis semua. Hangus terbakar. Jadi itu story-nya. Dan ketika membaca story itu mungkin nenek saya terinspirasi. Daeng Masyora itu artinya, Masyora itu api gitu, atau yang terang. Yang terang ya. Ya, mudah-mudahan itu jadi, mungkin saya berprasangka baik, mudah-mudahan itu jadi doa supaya lebih terang, entah karirnya terang atau apanya yang terang. Perjalanan hidupnya. Walaupun kadang juga saya was-was karena historinya juga menyakitkan.
kadang juga was-was jangan sampai ada hal yang lain sesuai dari sumbernya kan itu. Tapi saya selalu berprasangka bahwa mungkin itu doa dari nenek, bahwa saya orangnya terang, mungkin cerdas dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi dari nama Pak Deang itu ya ada harapan-harapan besar, ada Ya, doa-doa ada yang harapan terkandung di besar. situ dari nenek ya, Dari pemberian iya, dari nenek. nenek. Kalau saudara-saudara yang lain kan beda sendiri Pak dengan cuman saya aja yang beda karena dari story itu. Kalau yang lain ini diambil dari nenek yang sebelumnya, Pak dengan nenek yang sebelumnya. Kalau saya memang itu inspirasinya dari karena rumah kebakaran. Oh iya. Jadi Pak Deang ini bisa saya simpulkan itu adalah sebuah nama lain ya yang Iya, diberikan untuk seorang yang berdarah Bugis, dan kalau saudara-saudaranya Arinal ini sebelumnya itu Pak Dengangnya diambil dari nama pendahulu-pendahulunya, iya, nenek moyang neneknya nenek begitu. pendahulu. Ya, Jadi hanya story-nya memang cuman dari nenek. Kalau saya yang agak beda karena ada kisah. Gitu. ya ada suatu kejadian yang mendasari sehingga diberi nama Daeng Masyora. Nah, kalau Arinal ini kan kita tahu berasal dari Sinjai. Di Sinjai ini saya kan sempat ke sana juga beberapa kali ya, 2 kali kayaknya. Iya, Satu ya betul. saat menikah. Nah, itu kan cukup jauh ya dari pusat kota. Seperti apa kehidupan di kampung di Sinjai selama sebelum sampai menempuh pendidikan seperti saat ini di Makassar? Ya, jadi kalau di rumah itu kan sekitar berapa ya ke jalan poros yang apa namanya? Yang bagus. Karena kan saya tinggal itu betul-betul seperti di apa ya? Tengah hutan. Ya, seperti di tengah hutan, belum lagi penurunan yang sangat terjal. Dan saya menikmati perjalanan itu ya cukup lama. Masih saya sejak lahir lah. Jadi itu menikmati. Dan itu ada satu kebanggaan, ada juga satu ironi. Kebanggaannya karena dari kota itu ya, dari situ kita terbebas dari hiruk pikuk kota yang mungkin kita tahu sendirilah bagaimana kota bisa mendidik orang dan bagaimana perbedaannya ketika kampung yang mendidik kita. Kampung itu kan sangat lekat dengan apa namanya budaya masyarakat yang betul-betul apa namanya sangat apa namanya mereka saling membantu, mereka saling dan lain sebagainya. Apa hal-hal yang berkaitan tentang dunia perkampungan. Nah, dari kampung itu yang kedua saya merasa ada yang miris karena itu kan sudah lama ya, sudah lama sekali dan sentuhan pembangunan itu sangat-sangat kecil, khususnya pada infrastruktur jalan. Jalannya ya. Kalau boleh dirincikan itu letaknya di mana dari kabupaten, kecamatan, dan kemudian Iya, kelurahan? kalau dari pusat kota itu kalau saya naik motor biasa sekitar berapa ya? 30 menitan lah. 30 menit dari pusat kota Sinjai. Iya. Itu mungkin kalau lari 80. Wah, 80 itu kencang sekali. Tapi jangan jangan dibayangkan Jalannya seperti di Makassar. iya. Itu luar biasa. Ya. Itu sekitar kalau dari pusat kota ya sekitar ituan. Tapi kalau dari jalan poros utama ya mungkin sekitar 15 menitan lah. Untuk Dari jalan Poros itu masuk lagi kayak lorong-lorong itu untuk iya, sampai di kampung sampai itu ke rumah. sekitar 10 menit. Namanya apa? Namanya Timpa Bohong. Itu desa. Itu nama yang diberikan juga oleh orang-orang tua terdahulu. Konon historinya bahwa pada saat kan itu pendakiannya, Ya. pendakian. Pada saat orang tiba di atas, Timpa Bohong dia buka kerudung, maksudnya buka kerudung. Entahlah, dia buka kerudung karena kepanasan, karena terlalu terjal ya dan sebagainya. Itu apa? Itu kan nama lokalnya. Iya, Kalau betul. nama ini nama yang sesuai kayak kalau kita buka di maps begitu apa ya, nama tempatnya? Nama persisnya itu kalau dusun namanya Dusun Banoa. Kalau desa namanya Desa Sukamaju. Sukamaju. Ya, bagus itu berarti Sukamaju. Ya, Sukamaju ya.
Kemudian di sana kalau bicara tadi jalannya kan lumayan jauh dari kota. Nah, Betul. kemudian tempatnya yang saya ingat itu waktu saya ke sana kan rumah juga jarang-jarang. Iya, betul. Terus untuk pendidikannya itu sekolahnya sekolah dasar, SMP dan SMA, apakah ada di lingkup kampung itu atau harus keluar? Iya, sebenarnya di seberang itu ada lagi pendakian. Setelah itu kan penurunan, ya, kemudian datar, kemudian mentok sungai itu ada naik lagi itu. Di situ sekolah. Jadi ya kira-kira perjalanan kalau saya ke sekolah itu ya 2 atau 3 kilometer lah. Satu atau dua lah. Satu Saya atau nggak bisa dua kilo. pastikan. Tapi biasanya kalau naik motong, kan ada potong itu lewat kuburan. Iya. Kuburan, kalau kita istilahnya pandreng besar itu, memang kuburan manusia banyak di situ. Itu sekitar mungkin 1 kiloan jalan kaki. Jadi ada jalan umum yang Iya. cukup jauh, ada jalan potong juga lewat hutan-hutan, lewat kuburan. Itu sekolahnya setelah perjalanan 1-2 kilo dari rumah itu, di situ semua sekolahnya SD, SMP, SMA Enggak. atau seperti apa? Cuman SD. Di situ SD saja. Iya, cuman SD. Kemudian untuk SMP-nya apakah jauh dari rumah atau seperti itu juga jaraknya? Kalau SMP sih lumayan jauh ya, karena semua orang pasti naik motor. Di zaman saya orang sudah pakai motor. Harus naik motor. Harus naik motor karena memang mungkin 4 kiloan lah, 5 kiloan. Itu Nah, sama. Arinal ini kan kita juga kenal sebagai anak santri ya. Nah, sejak kapan mulai masuk dunia santri ini? Apakah tadi pas SMP itu sudah masuk ke pesantren atau setelah SMP? Jadi santri itu pas selesai SD. Selesai SD. Ya, selesai SD dan itu langsung dimasukkan di pondok ya, kalau nggak salah 2000 berapa ya? 2008, 2009 ya. 2009. 2008 ya, 2009. Nah, itu baru masuk pondok ya. Dan saya menikmati perjalanan di dunia santri. Di pondok itu kan beda-beda ya. Kalau pondok itu ada yang seperti tingkat sekolahnya hanya 3 tahun, ada juga yang langsung lanjut dengan jenjang SMA-nya. Kalau yang Arinal tempati itu sampai SMA atau hanya SMP saja? Iya, jadi saya di pondok itu cuman sampai, maksudnya menyelesaikan MTS. MTS itu tingkat berarti SMP ya? SMP. Normal sama seperti SMP yang lain, 3 tahun. Jadi, karena saya punya sekolah ada beberapa yang saya pernah tinggali. Nah, berarti dari sekolah itu sudah berapa kali pindah-pindah sekolah. Nah, mungkin bisa diurutkan yang pertama itu sejak kapan? Apakah dari SD sudah beberapa SD yang ditempati atau mulai SMP mulai pindah-pindah sekolah? Iya, jadi kalau SD kan tidak ada pilihan lain. Oh, SD hanya satu ya. Tidak ada pilihan lain. Kalau mau pilihan lain ya pertama Jauh. Aksesnya, ya. Yang kedua otomatis butuh kendaraan karena tidak mungkin kita jalan. Iya. Kalau di SMP ya MTS pun cuman satu. MTS satu. Nanti terbagi itu ketika SMA. Ketika SMA. Nah, apa yang membuat bisa sampai berpindah sekolah itu kan sebuah keputusan yang cukup besar ya kan. Sudah ada sekolah ini bisa belajar baik-baik di sini selama 3 tahun. Iya, betul. Kenapa harus pindah? Ya, saya tidak tahu perjalanan takdir. Perjalanan takdir karena masa itu namanya juga anak-anak. Ya. Di umur-umur SMP itu kan baru kita sadar sekarang bahwa serumit itu memaknai mengolah perasaan dan sebagainya. Sehingga ya saya mengambil satu keputusan yang sebenarnya sangat nekat dan saya melabrak banyak hal untuk keluar dari pondok itu. Dan ketika pindah dari sana, saya pindah ke yang kedua juga tidak lama, kira-kira tapi saya pindah ke yang kedua itu di pondok tahfiz. Yang pertama ini tingkat pesantren, Iya. tapi pelajaran umum sekolah saja. Enggak, pesantren pada umumnya. Justru kalau soal pelajaran itu sangat komplit ya. Lebih banyak pelajaran agamanya seperti itu. Iya, lebih banyak, dan itu kan kita di backup betul sama pembina dan pimpinan pondok juga sangat meluangkan waktunya untuk pelajaran-pelajaran yang sifatnya memang ya beliau tidak memberikan tidak mendelegasikan ilmu itu disampaikan oleh orang lain. Jadi
ruh sebagai pimpinan, ruh sebagai orang tua, dan ruh sebagai ustadz itu sangat-sangat kental. Itu nilai-nilai plusnya. Misalnya pembelajaran Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kalau kita, enggak apa-apa saya kupas sedikit ya. Kalau kalau kita belajar Riyadhus Shalihin, jadi kita disampaikan ya, kita kita catat Menulis, ya, ya. kita menulis, catat yang penting-penting begitu. Nanti giliran satu persatu itu Untuk membacakan apa yang membaca sudah ulang, ditulis. tapi tanpa ada teks. Wah. Jadi kita cuma dikasih kitab yang tidak ada terjemahannya. Jadi bukan juga kitab gundul, Ya. karena persentase belajar bahasa Arab itu sangat sedikit. Tapi kalau untuk membaca kan sama dengan Al-Quran, kita ada barisnya. Tapi dalam menerjemahkannya itu ndak ada teks yang kita lihat. Jadi betul-betul hafalan. Hafalan dari apa yang disampaikan, Apa yang disampaikan. Jadi agak berbeda dengan terjemahan pada umumnya. Jadi agak berbeda. Maksudnya dia lebih memasyarakat dengan bahasa kita sebagai santri kampung kan. Nah, yang di kampung itu saya juga melihat bahwa cara guru mengajar di kampung itu, apalagi pondok pesantren mungkin ya, apalagi saya kan basicnya bukan dari pondok pesantren, tapi saya melihat juga bahwa terkadang dari kampung itu, apalagi sekolah pesantren itu, guru mengajar itu punya ciri khas sendiri. Bahkan terkadang itu ada dengan mengajarkan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan itu selain ke bahasa Indonesia juga ke bahasa Bugis. Iya, betul. Seperti itu juga yang diajarkan di sana. Iya, seperti itu. Jadi kita seolah-olah bahwa kita dalam belajar itu berada dalam dua generasi, gitu ya. Karena kita kan di zaman saya itu diskusi tentang orang tua itu sudah kayak bahasanya udah saya kayak modern lah begitu. Tidak seperti dulu yang kata-katanya penuh dengan falsafah, kata-katanya penuh dengan apa namanya? Kita butuh waktu sedikit untuk bisa mencerna. Itu tidak seperti itu. Jadi ketika kita mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh pimpinan, itu kita seakan berada di dua generasi dulu, dan juga bahasa yang disederhanakan untuk kita. Nah, apa yang membuat ketika dengan tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa bahwa pembelajarannya itu dengan belajar bahasa Arab dan lain sebagainya di pesantren ini, kenapa memilih untuk pindah dan masuk ke sekolah tahfiz? Ya, itu saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak karena sangat singkat perjalanannya, dan itu mungkin karena faktor emosi gitu ya. Sebagai santri kan ada penyakit santri ya kadang. Kalau di umur SMA itu ada penyakit jenuh. Nah, pada posisi jenuh itu kadang ditanya alasan pun tidak bisa. Nggak ada alasan, cuma nggak mau saja. Nggak mau saja. Mau pindah begitu. Nah, gitu. Kira-kira begitulah cara saya menjelaskan kadang. Saya pindah di pondok yang kedua. Yang kedua ini apakah dipilihkan atau cari sendiri sehingga memilih sekolah tahfiz? Iya, sebenarnya kalau mau bahasa kasarnya nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain ya. Saya kira itu salah satu perjalanan hidup juga yang perlu saya syukuri. Bahwa saya pernah mengenyam pendidikan di Beberapa tempat ya. Kemudian setelah dari SMP, SMA-nya itu apakah lanjut juga sejenis pesantren begitu atau masuk ke sekolah umum? Iya, jadi setelah tadi sebenarnya di pondok pesantren yang kedua itu durasinya nggak lama, kurang lebih 1 tahun. Dan di pondok yang ketiga, karena masih regulasinya sangat besar kalau mau ujian gitu ya. Jadi saya memilih untuk pindah juga di pondok yang ketiga. Itu durasinya mungkin cukup 7 atau 8 bulan. Nggak lama. Masih jenjang SMP? SMA. Oh, sudah SMA? SMA. Oh, sudah SMA. Nah, jadi akhirnya lulus di sekolah mana? Di yang ketiga. Mana? Yang ketiga. Itu bisa mungkin di-spill nama tempatnya? Kalau nama tempatnya itu namanya, biasanya orang sangat susah menyebutnya. Namanya Lenggok-Lenggok. Darul Hikmah Lenggok-Lenggok. Di Sinjai? Di Sinjai. Sinjai apa? Sinjai Barat, Timur, Selatan? Sinjai Timur. Sinjai Timur. Sinjai Timur. Kemudian untuk setelah menyelesaikan pendidikan itu SMA, kita kan masuk di Alberto sama seperti betul. saya, pergi ke Makassar. Dari mana dapat informasi kemudian bisa sampai tertarik dan berminat masuk ke Mahat Albir di Makassar? Ya, saya coba mengingat-ingat kalau ternyata
Saya senekat itu ya. Kan kalau antum ke Makassar mungkin ada keluarga Ya. atau mungkin sangat dekat dengan Makassar dan sebagainya sehingga nekat. Saya ini ke Makassar Tidak ada yang dikenal. modalnya satu. Modalnya nekat. Modal nekat. Tapi dapat informasi Ah. ada sekolah bahasa Arab tingkat yang bisa dimasuki setelah tingkat jenjang SMA itu dari mana? Apakah ada keluarga atau seperti apa? Jadi dulu itu di pondok. Saya sebenarnya cita-citanya terlampau jauh. Mau kuliahnya di Madinah. Lagi di Madinah walaupun kan pernah daftar. Ya, setidaknya Tapi nggak pernah lulus. mencoba. Oke. Itu plan A ya. Yang plan B itu saya bilang kalaupun tidak di Madinah, Mekah, ya Madinah Makassar. Madinah Makassar ya. Madinah kan dalam artian sejarah bahasa kan kota Ya, ya. kota. Kalau bukan di Kalau kota bukan Madinah, kota Madinah ya Madinah Makassar. Madinah Kota Makassar maksudnya di kota Makassar. Ya, jadi akhirnya itulah yang bisa sampai ke Mahat Albir Dan kebetulan waktu itu ada senior. dari Jadi- pesantren. Jadi pesantren, ada senior dari pesantren. Saya coba komunikasi dan ketika saya komunikasi saya diarahkan untuk waktu itu Albir itu sudah daftarnya basis ini ya. Maksudnya dia kan sudah pada saat itu sudah ada Facebook ya. Ya. Jadi pengarahannya itu sampai ke Facebook dan kalau nggak salah ketika saya dapat informasi itu dari senior, saya langsung ke apa ya? Kalau di dinas Kominfo ya. Ya, Itu yang menyediakan wifi gratis. di kampung itu. Ya, di Sinjai. Ya. Jadi saya coba cari-cari lah. Kan saya belum, kan dari pesantren. Kita terbatas kalau soal HP. Ya. Memang enggak difasilitasi. Ada HP tapi enggak memungkinkan untuk kita share lebih banyak info. Jadi saya ke Kominfo, kebetulan ada teman di situ yang teman dan dia berikan fasilitas dan saya coba share dan saya dapat nomor kontak. Dari situlah kemudian dapat informasi, tanya-tanya tentang Mahat Albir dan Ya, benar, Albir. sehingga memutuskan untuk ke sini. Nah, setelah kan dari kampung itu cukup banyak kali pindah-pindah itu kemudian memutuskan untuk ke Makassar ini, bagaimana tanggapan orang tua? Jadi sekali saya mau ulang, kalau saya kuliah di Makassar itu super nekat. Ya, karena orang tua itu tidak pernah respon. Saya bahkan dijanjikan kalau kamu kuliah di Sinjai, saya belikan motor. Ya, jadi sudah diiming-iming ya. Iya, saya coba dibujuk dengan cara seperti itu bahwa kalau kamu kuliah di Sinjai, saya belikan fasilitas motor, fasilitas apa yang kamu mau saya berikan. Tapi saya itu tidak pernah kepikiran untuk dapat materi. Saya bilang kalau motor enggak deh. Saya bukan tipikal orang yang cinta dengan barang-barang seperti itu. Belum minat ya. Iya, waktu itu. belum minat. Tidak minat. Sampai sekarang juga. Jadi tetap tekadnya bulat Iya. itu mau ke Makassar. Makassar. Tapi karena tekad itu kan pertimbangannya orang tua karena biasanya kalau anak itu mau disekolahkan kan dulu teman-teman yang lain kan kalau mau sekolah di Makassar, kuliah di Makassar kan enak, ada ommu, ada keluargamu di situ, ada sepupumu, ada teman-teman. Nah, saya datang dengan nekat lari kosong gitu ya. Tidak ada sama sekali yang dikenal di Makassar. Ya nggak ada. Ada sih, ada. Tapi ketika misalnya itu kan saya terkendalanya di biaya. Jadi yang pertama tadi kan ada keluarga inti misalnya. Ya. Kita juga nggak tahu ada keluarga tapi mungkin belum bisa membantu banyak. Tidak terlalu akrab ya, tidak Iya, terlalu tidak dekat. terlalu akrab. Jadi yang kedua itu karena juga tidak ada uang. Untuk ke Makassar. Untuk Tapi ke kalau Makassar. di kampung ada uang untuk beli motor. Itu mungkin janjinya ya. Itu mungkin janji Iya. supaya saya Mengurungkan niat ya, untuk ke mengurungkan Makassar. niat. Tapi saya tidak pernah. Jadi cita-citanya pasti mentok. Kalau tidak di Madinah, Paling tidak di Makassar. Paling tidak di Makassar. Nah, suatu waktu saya dulu waktu di pondok pesantren kan ada modal hafalan. Ada modal hafalan 5 juz, 6 juzan lah. Ya. Gitu. Dan waktu itu ada rekrutmen kan biasanya kalau Ramadan itu ada rekrutmen imam. Imam. Untuk pemenuhan kota di beberapa masjid yang masih kosong. Iya. Dan waktu itu ada tawaran dari om yang keluarga itu. Dan saya ditawari untuk imam Di di waktu itu di Ablam, Abu Bakar Lambogo ada masjid pas begitu masuk ada masjid sebelah. berarti sudah di Makassar. Iya, di Maksudnya Makassar. tempat imamnya di Makassar di Jalan Abu Bakar Lambogo. Nah, uniknya ketika saya melakukan perjalanan ke Makassar, kan nggak ada sewa tuh.
mobil sewa. Ya maksudnya uang. Nggak ada ongkos. Ya, nggak ada Jadi ongkos. dari Jadi, orang tua memang tidak ada sama sekali. mungkin saya lupa ya. Mungkin ada tapi mungkin pembeli apa ya makan-makan. Iya. Toh. Tapi Ongkos kalau mobil belum untuk ada. ongkos mobil itu sangat berat. Mungkin andaikan dipaksa mungkin ada ya. Iya. Tapi saya belum melihat tanda-tanda itu. Jadi kebetulan kakak waktu itu yang di Bulukumba, dia kerja di JNE. JNE ya. JNE. Ekspedisi Nah, pengiriman ekspedisi pengiriman barang dan dia Dikirim bilang juga dalam bentuk barang. dan dia bilang ini ada teman sering ke Makassar PP ngantar barang. Ah. Kalau kamu mau ya. Jadi saya bilang iya, saya mau. Jadi nebeng di situ. Ya, nebeng di situ saya berangkatlah diantarlah ke kota naik mobil Mobil APV pick-up? ya. Mobil Bukan pick-up? pick-up. Oh, bukan. APV tapi semua di branding. Oh. Tertutup semua. Jadi cuman yang di dalam itu sopir, tapi saya nggak di sopir karena kan terhalang tuh. Ya, di bagian belakang Jadi bersama saya dengan di barang-barang. belakang bersama dengan barang dan di sudut itu kebetulan ada di sudut kan nggak ada kosong ya, Iya. kosong. Maksudnya nggak ada kursi lah di Nggak ada tempat untuk bersandar. Jadi kebetulan ada apa namanya, ada kardus. Dipikir itulah yang saya tempati tidur. Karena dari situ saya tiba di PLN waktu itu PLN Sulsel Bahar kan di situ Om Imam. Tibanya tengah malam. Jadi nanti ketemu, tapi sapamnya sudah dipesan kalau saya mau datang. Itu pertama kali Nah, ke pertama Makassar. kali. Nah, biasanya kan kalau sudah imam itu, ada kan fee-nya. Ya. Fee. Nah, ini kenekatan yang saya yang kedua ini. Fee itulah, kalau nggak salah sekitar 1 jutaan. Ya. 1 Waktu juta itu, tahun berapa? tahun 2000. 15-16 ya berarti. Iya, Sekitar itu. 2015-an. Ada kan 1 jutaan. Dan pendaftaran di Albir itu di zamannya saya itu sudah 350. Nah, 350.000. 350.000 dan itulah yang saya bayar. Nah, setelah saya bayar, saya pulang. Pulang ke Sinjai. Pulang ke Senja dan saya sampaikan ke orang tua ini formulir saya sudah diterima. Saya sudah diterima, Masya Allah. Jadi meminta persetujuan orang tua Dengan itu cara yang berbeda. dengan hasil yang sudah ada ya. Bukan Iya. minta restu saya mau pergi Iya, mendaftar saya- doakan lulus, tapi datang bawa formulir keterangan sudah diterima, Ya, sudah sudah lulus. diterima, sudah lulus. Jadi orang tua tidak bisa berkata-kata lagi. Ya, dan saya dengar janjinya orang tua waktu itu dan itu ditepati. Jadi orang tua itu waktu itu bilang dengan berat hati mengatakan bahwa selama kamu kuliah di Makassar jangan harap saya datang jenguk. Saya tidak tahu apa filosofinya dari kata itu, mungkin disuruh atau mungkin semacam sebal atau apa. Saya tidak tahu itu atau mungkin li tasji motivasi buat Ya, untuk motivasi. ya, buat saya Supaya sungguh-sungguh. ya, supaya sungguh-sungguh. Dan betul, Tidak pernah datang 5 sekali. tahun saya kuliah nggak pernah datang kecuali pas wisuda. Luar biasa. Jadi Kecuali pas wisuda. hanya saat wisuda baru orang tua datang. Baru orang tua datang. Kemudian setelah di Makassar itu tadi dengan berbagai cerita yang melatar belakangi bisa sampai ke Makassar dengan berbagai hal-hal yang dialami. Selama menempuh pendidikan ini apakah ada juga problematika yang didapati di situ atau mulus-mulus saja? Ya, saya di SMA itu di yang tadi saya bilang sekolah yang ketiga, saya dulu sangat suka membaca gitu. Sangat salah satu buku yang saya baca itu tentang psikologi. Saya membaca buku itu bahwa dalam psikologi itu mengatakan bahwa setiap orang itu punya jiwa survive gitu. Jadi semakin ditekan, semakin jiwa survive-nya itu muncul. Dan modal itu saya berangkat kemana-mana. Saya berangkat ke Makassar. Nah, salah satunya kuliah di Makassar itu saya merasa bahwa nggak ada beban. Nggak ada beban karena bahkan kalau mungkin kita lapar sekalipun, saya punya keyakinan kita tidak akan mati karena lapar. Kelaparan, ya. Nah, itu keyakinan itu yang saya coba bangun. Karena kan kita tahu bahwa kalau mahasiswa misalnya di Makassar ini rawan sekali untuk. Tetapi syukurnya karena kita di asrama, ya, ada teman-teman yang prihatin ya. Perhatian. Kasihan ya. Kasihan. Perhatian ya dengan ini di kondisi. Kemudian di Ma'had itu masuk kan basicnya sudah ada pesantren. Apakah masuk semester persiapan juga atau langsung semester 1? Ya. Jadi saya masuknya malah tamhidi ya. Persiapan dulu semester Iya, persiapan. karena memang saya akui bahwa di pondok itu nggak
bahasa Arab itu bukan poin, karena mungkin SDM guru juga yang sangat sulit waktu itu untuk mengajar bahasa Arab, karena lulusan-lulusan Timur Tengah waktu itu masih sedikit, lulusan-lulusan yang Libya yang kita kenal juga masih sangat sedikit. Jadi pure yang membina kita itu adalah alumni dari pondok itu sendiri, yang bekal utamanya itu cuman ya pintar ceramah, pintar khutbah, jago, ya pokoknya dalam dunia show up itu adalah Ada pengalaman. ada bibit yang ditelurkan dari pondok. Dari pondok ya, jadi dari pondok itu sudah ada pengalaman seperti khutbah misalnya, Ya, kemudian betul. berpidato, ikut lomba mungkin. Ikut lomba. Kalau ikut lomba berapa kali lah, berapa kali. Dan sempat juga memenangkan juara satu lomba khutbah. Nah, gitu. Tingkat Pondok, tingkat kabupaten. kabupaten. Nah, Itu tapi sudah, waktu itu antar pondok. ya, antar pondok pesantren. Selama di Mahat Albir, berarti kalau masuk dari semester persiapan Tamhidi itu kan 2 tahun setengah. Iya, betul. Kemudian untuk S1-nya, kan orang masing-masing punya cerita berbeda untuk Iya. memilih jurusan. Kita di Albir kan, kita kenapa memilih jurusan untuk S1-nya. Kalau Warinel seperti apa cerita di balik sehingga bisa memilih jurusan komunikasi penyiaran Islam? Kalau ke misteri saya mungkin di cerita ya. Sering tampil karena itu pembiasaan sebenarnya dari pondok. Itu juga yang ketika ada pemilihan waktu itu, ada pilihan, bukan pemilihan, ada pilihan untuk bisa masuk apakah di syariah atau di KPI. Saya bilang jiwa saya kayaknya di KPI deh. Dan disitulah saya masuk, walaupun ya masih bimbang lah ya gimana masa depannya, tapi saya coba untuk survive, mencari celah gimana kita bisa lebih survive. Seperti itu. Selama di KPI kan banyak kegiatan nih, selain perkuliahan itu juga mulai sibuk dengan kegiatan seperti mengisi materi ya, mengisi materi, kemudian juga mulai banyak mengeksplor tentang teknologi yang mana tadi disampaikan kalau di pesantren itu kita agak gaptek ya, ada HP, ada laptop mungkin, cuman kita tidak ada waktu untuk sering-sering pakai HP, sering-sering buka laptop. Nah, bagaimana ketika masuk ke dunia perkuliahan itu kan banyak hal-hal yang mungkin orang pesantren itu akan kaget, kayak disuruh bikin makalah dan lain sebagainya. Bagaimana mulai untuk beradaptasi dengan menggunakan teknologi di tingkat perkuliahan? Iya, jadi saya punya feelingnya apa? Saya kan membaca tema-tema tentang mata kuliah. Saya coba feeling dan saya punya perasaan yang apa ya, istilahnya mungkin perasaan semacam gelisah gitu ya dengan progresnya saya punya dan bagaimana saya kira-kira bisa mampu menjawab beberapa tantangan-tantangan yang akan kemudian kita hadapi. Saya merasa bahwa dalam setiap perjalanan itu harus bertumbuh, dan itulah yang membuat saya mengeksplor banyak ada beberapa keilmuan, khususnya yang menyangkut tentang ilmu komunikasi. Jadi hal-hal yang teknis ataupun yang konsep saya coba pelajari. Di tingkat perkuliahan ini mulai berarti mendalami lebih banyak tentang dunia public speaking seperti itu ya. Kemudian kan sekarang juga dikenal sebagai slide designer ya. Jadi betul. Kan selain desainer grafis, kalau secara umum itu ada juga istilah yang lebih sedikit spesifik ya. Slide designer, jadi fokusnya membuat desain berbasis slide. Betul. Mungkin bisa diceritakan apa yang mendasari bisa mau memfokusi bidang itu? Ya, saya sebenarnya di awal itu karena penasaran aja gitu. Saya di Albir kan pertama kali datang diamanahi sebagai pengurus SDM ya, sumber daya manusia. Dan beberapa kali kita mengadakan desain di tingkat himpunan mahasiswa ya. Iya, Jamiah Thalabah. Iya, Jamiah Thalabah. Nah, di situ saya bilang rumit benar ini mendesain ini. Tapi saya semakin rumit, semakin saya jadikan sebagai satu challenge. Saya jadikan sebagai satu tantangan. Saya bilang, walaupun agak terkesan sombong sedikit lah. Saya bilang, bukan Arinal kalau enggak. Itu sebenarnya sebagai tasjid saja bagi saya. Bukan Arinal kalau enggak menaklukkan itu, saya bilang. Pada akhirnya,
pelatihan pertama nggak bisa. Iya. Padahal punya laptop lah. Iya. Itu. Kedua juga saya ikut sama antum juga waktu itu di apa ada pelatihan, tetap nggak bisa. Belum bisa. Belum bisa. Nanti ketika saya betul-betul terdesak. Ini kadang terdesak itu jawaban yang paling ditunggu-tunggu. Ketika terdesak tiba-tiba langsung disuruh sama teman buat desain. Dan disitulah saya kemudian minta salah seorang teman yang dulu menjadi peserta waktu saya buat pelatihan, Iya. karena dia sudah ahli kan. Saya minta di privat selama 1 pekan. Diajari untuk bagaimana bisa memahami setelah sekian pelatihan belum Iya, saya belum paham-paham. paham. Jadi ternyata di situ juga saya pelajari bahwa cara belajar saya memang bukan di pelatihan, di privat. Nah, sama ketika slide designer itu adalah berkah dari corona. Jadi banyak skill tambahan yang saya dapat itu karena corona. 2 tahun itu bagi saya itu adalah surga bagi saya. Ya, pertama karena di Emdreka waktu itu kita ada apa namanya? Sebagai Tenaga ahli keagamaan, dan kebetulan berbeda dengan wilayah-wilayah teman-teman yang lain yang sangat terkendala dengan jaringan. pas tempatnya yang jaringannya Iya, bagus. jaringannya bagus dan saya bisa mengikuti banyak sekali kursus yang baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar, dan itu sangat membantu saya termasuk slide designer itu. Saya ketika slide designer saya terinspirasi dari salah seorang ustadz yang juga bagus slide-nya. Kenapa saya berpikir begitu, kan tantangan kita ke depan itu adalah soal visualisasi. Siapa yang paling bagus visualisasinya, mungkin itu akan lebih banyak followersnya. Walaupun tidak pure seperti itu, tapi kita lihat saat ini orang-orang yang punya visualisasi tinggi, high dan sebagainya, itu sepertinya agak lebih mudah dicerna. Dan itu yang menjadi inspirasi bahwa pesan ini kan tidak bisa dengan mulut saja. Orang kadang, apalagi sekarang fokus kita terlalu banyak. Penyampaian pesan itu tidak cukup kita dengan mulut saja. Mulut. Jadi mulai belajar mengaplikasikan pesan itu lewat desain, sehingga pesannya bisa lebih nyampai. Ya, bisa lebih nyampai. Nah, itu. Jadi di corona itu saya mulai chat. Karena pada saat corona kan perekonomian sangat betul-betul mati ya. Ya. Perekonomian betul-betul mati. Kita harus pulang kampung. Dan saya garansi ke chat ke panitia, bilang, Pak, bisa nggak saya dikurangkan? Karena terlampau mahal. Oh, 500.000 lah. Untuk mengikuti pelatihan. Iya, itu. bagi saya waktu itu masih mahasiswa, 500.000 itu waktu pikir-pikir. Tapi sekali lagi, prinsip nekat itu masih melekat. Saya coba aja deh. Saya coba lobby. Jadi karena dalam keadaan terdesak itu, jiwa lobbynya itu muncul. Saya lobby dan dia bilang, oke mas, saya kasih tapi tidak apa-apa, dicicil aja ya. Terserah mama, mas mau bayar berapa per bulan. Wah, saya bilang oke, kita deal. Saya diikutkan. Nah, dari situ saya mulai geluti, ternyata menarik. Kemudian setelah mengikuti seperti tadi itu ya, pelatihan slide designer itu, nah apa yang membuat sehingga mau untuk bisa mencoba untuk memvisualisasikan apa yang diisi kepala itu? Tentunya tadi pertama karena terbiasa dengan kebiasaan membaca. Setelah membaca itu kan kalau orang sudah banyak isi kepalanya kan itu gelisah kalau tidak disalurkan. Iya, betul. Ya, jadi salah satu caranya adalah dengan mulai membuat konten di sosial media. Iya, Divisualisasikan. Nah, setelah itu kan sekarang ini kalau Arinal sendiri kan juga terkenal sebagai orang yang cukup aktif dengan isu-isu di Palestina ya, sampai saat ini. Bahkan dulu sempat ke Turki untuk konferensi mengenai kepalestinaan. Iya, itu mungkin bisa diceritakan seperti apa, kenapa, seperti apa peluang yang datang sehingga bisa sampai ke Turki. Itu kan sebuah prestasi yang cukup luar biasa ya, sampai bisa ke luar negeri. Dengan tanpa menggunakan biaya sendiri. Iya, betul. Jadi pertama itu di tahun 2018 ya, di gempa Palu. Kemudian teman itu ada bawa syekh perempuan, Dr. Najwa. Ya, Dr. Najwa ini kemudian harus bertolak ke Makassar, dan kan kalau orang asing datang harus mendampingi ya. Dan butuh penerjemah. Iya, butuh penerjemah. Dan tentu kalau dalam perjalanannya ya, kalau dia mau makan ya mesti diterjemahkan ke orang kan, karena dia orang betul-betul enggak tahu bahasa Indonesia, cuma taunya bahasa Arab. Modal albir lah. Iya. Ya. Modal albir lah, saya coba berani.
nekat aja sih sebenarnya, karena saya kira sangat jarang ada orang yang yang bisa seberani itu gitu. Iya, menawarkan Langsung, diri ya, menjadi penerjemah. jadi penerjemah di beberapa. Kalau waktu itu saya belum berani sih untuk jadi penerjemah. Tapi kalau dia orang lagi sharing session, saya coba untuk terjemahkan apa yang dia bilang. Dimulainya bukan jadi penerjemah secara resmi, Iya, belum. seperti mengisi kajian itu kemudian diterjemahkan apa yang Ah, dibilang, tapi menemani nih perjalanan kan menemani perjalanan. butuh diterjemahkan ini orang yang dari luar negeri bukan hanya saat mengisi kajian Iya, atau saat betul. bicara di depan umum, tapi dalam kesehariannya pergi Betul. makan, pergi ini butuh itu kan Mm, butuh ada yang bisa menerjemahkan apa maunya. iya, Mulai betul. belajarnya dari situ. Jadi saya sebenarnya kan di KPI itu sebenarnya kan dia lekat dengan mewawancarai orang ya, mewawancarai orang. Jadi kalau KPI pasti lekat dengan mewawancarai orang, berkomunikasi dengan orang. Dan itu yang kemudian coba saya terapkan ketika ketemu dengan mereka-mereka ini, ketika ketemu dengan orang asing. Jadi saya bicara, punya feeling nih untuk soal pertanyaan. Jadi saya sengaja untuk membuat kira-kira pertanyaan apa lagi yang cocok. Itu jadi itu kemudian interaktif dalam perjalanan. Dan surganya bagi saya informasi tentang Palestina Masjidil Aqsa waktu itu, karena di beberapa tempat memang materi itu yang dia bawa. Dan surga lagi bagi saya karena yang bawa laptop saya, yang bawa materinya saya, yang bukakan materinya saya. Jadi kalau ada kendala ke saya. Ya, Jadi jadi saya lihat, oh ini yang dijelaskan kan, saya sedikit tahu-tahu lah kalau apa yang dia bilang kan. Saya sedikit tahu-tahu kalau apa dia bilang. Jadi oh ini ya yang dibilang ini yang dibilang ini yang dia bilang ini, yang dia bilang ini. Dan terakhir klimaksnya ketika dia bilang ini materi untuk kamu ya, maksudnya untuk disebarkan. dari situ Dari situ. mulai lebih banyak pengalaman dari berbicara dengan orang yang dari ini ya bahasa Arab asli, kemudian sampai dapat peluang bisa ikut konferensi kepalestinaan di Turki itu seperti apa? Iya, jadi di kemarin itu kan di Ramadan tahun 2000 berapa ya? 19 kalau nggak salah. Kemudian juga ada roadshow eh, salah satu syekh dari dari apa? Dari Palestina juga, dari Gaza. Nah, itu yang kemudian saya dampingi. Dan tentu kalau dalam pendampingan itu kan misalnya kita butuh ilmu update. Dan teman-teman saya itu dari lembaga sudah memberikan apa namanya, sudah memberangkatkan itu untuk apa, untuk menambah kepercayaan diri, mungkin menambah semangat bahwa memang Palestina ini bukan urusan-urusan mudah. Dan ketika selesai gilirannya, saya lah dapat giliran, walaupun pas mau berangkat ya itu harus corona lockdown. Terkendala, jadi Terkendala. tidak sempat mengikuti kegiatan utamanya di Iya, sana. tidak sempat. Jadi karena tiket kita masih aktif, saya perbaharui terus. Jadi nanti ketika suasana COVID sudah aman, walaupun kita di sini masih was-was, namun ketika sudah sampai di Turki, udah semua sudah bebas. Berapa lama jarak dari ini yang seharusnya pergi tanggal sekian bulan sekian ini sehingga perginya kesampaiannya berapa lama Mungkin jaraknya? durasinya 1 tahunan ya, kurang Satu lebih. tahun. Iya, karena si maskapainya bilang kalau tidak diambil pasti hangus. Hangus. Walaupun lobbynya minta ampun lah, untuk bisa mengambil kembali lobbynya lumayan, karena pas corona kan sudah lama juga durasi. Kegiatannya sudah selesai, Sudah sudah selesai. berlalu, Sudah berlalu. sisa tiketnya dan Iya. kesempatan ke Turki. Kesempatan ke Nah, Turki. apa yang dilakukan di sana sesampainya di Turki? Kan sudah tidak ada kegiatan. Kegiatannya ini setahun yang lalu sudah Iya. lewat. Apa yang dilakukan dan berapa lama di Turki? Seperti Jadi, apa perjalanan di sana? surga yang saya dapatkan kan sejak 2018 itu ada 2 negara yang menjadi apa ya? Target. Bukan juga target sebenarnya. Saya suka saja dengan sejarahnya, historinya dan sebagainya. Yaitu Palestina. Kayak ketika ada isu-isu Palestina, saya beli bukunya. Ada beberapa buku yang saya koleksi tentang kepalestinaan. Saya pelajari betul. Secara akidahnya apa saja yang perlu, apa saja dalil-dalilnya, apa saja story-nya dan sebagainya. Yang kedua Turki. Turki ini ada beberapa juga buku saya. Jadi ketika kesempatan itu terlewat yang konferensi internasional kepalestinaan. Saya berubah haluan menjadi mempelajari story tentang Turki. Jadi di Istanbul itu sekitar kurang lebih 3 pekan yang saya jejaki ya
jejak-jejak itu, misalnya ke Masjid Al-Fatih, ke Masjid Hagia Sophia, dan itu adalah satu pengalaman bagi saya spiritual yang sangat dahsyat dan sangat memberi inspirasi bagi saya. Dan hal yang saya maksimalkan adalah ketemu dengan orang-orang, dan alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan beberapa orang yang saya tidak pernah duga sebelumnya. Ketemu dengan pimpinan pondok yang memberi saya banyak arti, ketemu dengan imam masjid yang juga dia ajak saya, kebetulan karena bisa bahasa Arab, ajak ke ruangannya, dan di situ kita ada diskusi-diskusi sedikit, dan itu semua yang memberikan saya satu pengalaman spiritual yang sangat berhadiah bagi saya. Jadi dari konferensi internasional niatnya, tapi begitu sampai saya sholat, begitu saya sampai saya sholat di di Al-Fatih, saya bilang dalam doa saya, mudah-mudahan perjalanan saya ini bukan perjalanan yang sia-sia. Ada saja inspirasinya, dan ternyata dalam 3 pekan itu saya ndak sangka aja bahwa ada ternyata banyak keajaiban yang saya dapatkan. Itu di Turki kan harusnya perginya setahun yang lalu. Tentunya Betul. setahun yang lalu itu dengan orang-orang lain juga yang dari Indonesia. Iya betul, dengan seluruh aktivis Palestina. Nah setelah ini setahun kemudian baru kesampaian perginya, apakah ada yang ditemani dari Indonesia juga atau sendiri? Ya, jadi ketika di Indonesia sebenarnya ada. Cuman ketika di Jakarta pas mau pemberangkatan, maskapai cek paspor, ternyata ada yang kendala, harus dibatal, harus cancel, nggak bisa berangkat. Temannya ini harus Ya, cancel. teman cancel. Jadi kita sepakat kalau begitu saya saja yang pergi. Lagi-lagi kenekatan. Sendiri ya, Iya, ke luar sendiri. negeri, pengalaman pertama sendiri, luar sendiri. biasa. Betul-betul nekat. Nekat. Pelajaran nekat itu sebenarnya diperbaharui sama salah seorang teman. Dia bilang, di dunia ini cuman dua yang kadang kala jalur suksesnya itu beda. Yang kedua, orang yang dianggap gila. Ini jalur suksesnya kadang beda, ya. Yang kedua adalah orang yang nekat. Jadi kalau yang lain kan punya perhitungan kan. Kalau saya pas simbung dulu, nanti di sana baru dilihat apa kejadian. Jalani saya dulu, nanti di sana baru dipikirkan bagaimana langkah selanjutnya. Ya, dan terbukti waktu di Turki kan rumah mirip-mirip. Ya. Dan saya hilang. Saya masuk di apartemennya orang. Astagfirullah. Karena kita nggak bisa pakai bahasa Arab, jadi saya angkat tangan saja. Pasrah. Tiba-tiba, kenapa ada orang masuk di rumah Iya, saya? tiba-tiba saya langsung naik ke atas. Cuman kan untuk bisa akses itu harus di restui dulu tuh. Harus diklik tombolnya dulu di atas. Andaikan tidak, saya langsung naik saja. Dan itu orang yang di situ ada perempuan gemuk, ya, dan itu kaget. Mungkin bertanya, kamu siapa? Siapa yang dicari? Saya angkat tangan. Tiba-tiba ada di rumah saya. Saya mau pakai bahasa, kan kita tahu bahwa kalau Turki itu hanya orang, maksudnya mereka sangat dengan bahasanya, sangat pegang teguh dengan bahasanya. Itu sekelumit cerita saya waktu di Turki. Selanjutnya ketika dari Turki itu kan lebih banyak lagi insight-insight yang didapat terkait Turki, tentunya juga mengenai Palestinaan. Sekarang ini kita tahu sedang ramai lagi ya konflik Palestina dengan Israel. Apa mungkin pesan-pesan yang didapat yang bisa dibagikan ke orang yang menyaksikan tayangan ini? Gimana kita harus bersikap dan mengambil posisi dengan apa yang terjadi hari ini di Palestina? Ya. Jadi kalau sebagai muslim ya, sebagai muslim itu dan juga sebagai manusia, muslim dan manusia ini kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi setidaknya sebenarnya kalau kita di Indonesia ini ada tiga alasan kenapa kita mesti ada untuk Palestina. Yang pertama, kalau yang sering kita istilahkan itu adalah utang sejarah yang belum terbayar. Kenapa saya lebih suka dengan istilah ini? Karena misalnya, saya kasih contoh. Saya lagi kere, kemudian saya butuh uang untuk berjuang. Saya minta sudah kemana-mana, tidak ada yang kasih. Kecuali ada satu orang yang tiba-tiba kasih, oke saya kasih kau. Apa yang menjadi di beban kita sebagai manusia utuh gitu? Apa yang ada di pikiran kita? Pasti kan merasa berutang budi. Dan saya kira itulah yang terjadi di Palestina saat ini, bahwa kita punya utang budi atau utang sejarah yang sangat luar biasa ketika pengakuan Indonesia, dan kita sangat tentu bersyukur sekali Indonesia bisa menjadi satu negara kan, negara NKRI.
Karena berkat ada dukungan negara, kita tahu bahwa untuk terjadinya satu negara ya butuh pengakuan dari negara lain. Dan itu diberikan secara cuma-cuma dari Palestina yang jaraknya itu ribuan kilometer. Itu bagi logika kita itu tidak mungkin terwujud. Tapi mungkin kuasa Tuhan memang sudah memberikan hadiah untuk itu saya kira yang pertama, bahwa poin yang pertama itu adalah utang sejarah yang belum terbayar. Yang kedua, kan kita sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan soal agama apapun ya, Yahudi. Karena kita tahu bahwa Palestina ini kan dulu memang sudah dihuni dengan banyak agama, bahkan termasuk di negara kita di Indonesia. Itu tidak bisa dipersoalkan. Yang menjadi persoalan kalau dia mengganggu nilai-nilai kemanusiaan. Dan itulah yang coba-coba dipertontonkan. Dan karena itu kita bisa memberikan satu sikap yang berbeda dari orang-orang yang menjadi pendukungnya. Jadi alasan kemanusiaan. Yang alasan yang ketiga adalah mungkin agak sedikit ke agama ya. Kita tahu bahwa Palestina ini memang sudah jadi semacam huru-haranya memang sangat sangat besar. Sehingga penodaan terhadap Masjidil Aqsa itu memicu kuat bahwa kita mesti hadir untuk membela. Karena Masjidil Aqsa ini kan Palestina secara umum itu kan wakafnya umat muslim. Kita bisa mengatakan bahwa kalau misalnya ada satu tanah yang diwakafkan lalu kemudian ada orang ganggu, apa yang menjadi sikap kita? Saya kira itu yang menjadi latar belakang juga kenapa kita mesti peduli Palestina. Kalau tidak dengan story-nya, bahwa kita ini bangsa yang tahu cara berterima kasih, atau yang kedua kita sebagai manusia, kita tahu bagaimana kekejaman, atau kita sebagai orang yang beragama, kita tahu cara menunjukkan sikap terhadap penodaan agama. Kalau sebagai kita ya, sebagai orang biasa, sebagai pemuda, apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan keberpihakan kita dengan Palestina? Ya, kalau soal keberpihakan sebenarnya ada banyak cara, karena tantangan zaman membuat juga tantangan baru dalam hal perjuangan. Dulu orang mungkin untuk berjuang itu harus fight, atau harus baku tembak, atau harus baku ini. Dan ternyata Israel misalnya hari ini memerankan dua peperangan, fisik dan juga psikologi. Fisik karena mereka harus roket dibayar roket ya. Peluru dibayar peluru. Tetapi di luar daripada itu dia membangun opini bahwa dari orang yang menindas dengan secepat itu memframing dirinya menjadi orang yang tertindas, sehingga butuh belas kasih dari negara-negara kakandanya untuk mendukung dia. Dan ini betul-betul mempengaruhi psikologi para pejuang. Bukan hanya psikologi para pejuang mungkin. Kalau mungkin pejuang tidak peduli ya, tidak care karena tidak nonton media sosial. Tetapi kita ini yang nun jauh di sana, ya itu mungkin sangat-sangat terganggu dengan orang-orang yang masih menganggap bahwa Israel ini atau Yahudi ini, walaupun ada orang yang mengatakan jangan sebut Yahudinya dong. Ya, namanya juga oknum, terus apa yang mau disebut kalau bukan Yahudi? Ya, tetap aja kita mengatakan Yahudi kan, karena itulah yang realitanya yang terjadi. Itu mereka sangat gencar dengan membangun opini sehingga mempengaruhi psikologi kita. Dan karena itulah kita juga bisa hadir memberi kontribusi semacam mengkanter informasi itu. Tetapi yang lebih penting bahwa ya hal-hal yang semacam ini kan sebenarnya itu adalah hal-hal yang memungkinkan akan hilang dengan sangat cepat. Nah, para aktivis Palestina itu merekomendasikan sebenarnya kalau kita itu membangun lewat ilmu peradaban. Artinya bahwa hal ini adalah hal yang instan sekali terjadi. Orang baku bully, kamu pendukung siapa, itu paling 2 kali 24 jam bisa saja selesaikan. Bisa tertelan informasi yang baru. Nah, yang perlu mungkin diperkuat adalah ilmu pengetahuan, keahlian masing-masing yang bisa saja kita tetap di sini, tetapi keahlian kita, misalnya sekarang yang paling mempengaruhi psikologi kan, misalnya kayak editor video, dia hanya duduk di kamar, jadi editor video mempengaruhi seluruh jagat raya.
atau dia buat desain atau flyer yang detil menceritakan tentang bagaimana Israel membunuh misalnya dan sebagainya, itu mempengaruhi psikologi lawan. Nah, saya kira itu cara-cara yang lebih kontemporer yang bisa dilakukan anak muda karena kita berada dalam dunia teknologi yang semua ada di tangan. Secara garis besar kita harus bisa mengcounter informasi-informasi yang tentunya menyudutkan Iya, betul. Palestina, menyudutkan Islam dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada tips yang kalau Arinal sendiri lakukan bagaimana kita memfilter informasi. Kita kan sekarang ini di zaman sekarang ketika ada kejadian seperti itu yang menggemparkan dunia, informasi itu banjir dari sana Betul. sini. Nah, seperti apa kalau Arinal sendiri caranya untuk bisa memfilter informasi untuk mengecek ini informasi yang benar atau tidak seperti itu? Ya, yang pertama mungkin adalah tanya hati nurani, ya, bahwa di mana keberpihakan kita sesungguhnya. Tetapi hati nurani itu mungkin akan dipengaruhi juga dengan cara bacaan-bacaan yang kita baca. Jadi biasa saya ketika ada persoalan begitu, saya mencoba mencari orang yang kira-kira menguasai permasalahan itu dan tidak baperan, gitu ya. Karena kalau persoalan baperan ini kan bahaya, sangat mengganggu psikologi. Dan kita kan misalnya generasi muda kayak kita ini itu sangat rentan dengan kondisi psikologi yang seperti itu. Sekali digertak saja kita sudah down. Dan itu bayangkan kalau di era media sosial ini ada orang bunuh diri karena cuma lihat komentar. Luar biasa sekali dampak dari sosial media. Dampak sosial, dan karena itu kita butuh sebenarnya sosok guru lah gitu ya. Ya memang dia paham asal usulnya dan kita bisa kita bisa berkonsultasi agar ketika kita mendapatkan informasi seperti itu kita tidak down. Karena ini membangun opini seperti ini, apa yang ingin dibentuk? Kan cuma satu, uji nyali. Kalau kita mendapat gempuran informasi seperti itu dan kita ciut, tidak lagi berkomentar misalnya dan sebagainya, sebenarnya itu yang diharapkan. Saya kira itu yang paling bisa menjawab kegelisahan. Yang paling bisa adalah tanya hati nurani yang pertama. Yang kedua, berguru kepada orang yang memang paham seluk-beluknya supaya penguatan itu terus ada. Karena kalau tidak ada penguatan, itu sangat rentan sekali. Kita dari simpati mungkin menjadi tidak apatis, iya, tidak jadi peduli. tidak peduli lagi dan tidak ini lagi, sehingga kalau itu yang terjadi kan itu memberikan satu pengurangan nilai pada perjuangan. Kita bergeser dari situ. Saya mau mengupas juga terkait yang saya tahu kan kalau Arinal sendiri itu juga sangat concern ke pengembangan diri ya, dan sampai mengikuti pelatihan-pelatihan yang biayanya tidak sedikit untuk mengembangkan bagaimana bisa supaya bisa lebih banyak yang dipelajari dan Iya, betul. bisa selesai dengan diri sendiri. Itu kan juga menjadi masalah kita ya, kapan kita tidak bisa selesai dengan urusan kita, bagaimana kita mau memikirkan masa depan, mau memikirkan Indonesia, mau memikirkan peradaban ini. Jadi tantangan kita, saya pernah ikut satu seminar dan ini membentuk satu semacam prinsip dalam hidup saya, bahwa dunia ini berubah. Jangan dianggap bahwa 10 tahun lagi. Bisa saja 2 hari ke depan itu ada perubahan. Kita kaget karena kita tidak punya. Saya kasih contoh yang paling kecil. Dulu ketika fitur-fitur Instagram itu ada, orang bisa ngedit di story Instagram kan, cantik. Tiba-tiba ada TikTok. Ya. TikTok orang lagi tidak, jadi Instagram itu jadi kayak semacam disimpan gitu ya, ditinggalkan ya. Pelajari lagi TikTok. fitur-fitur yang di TikTok, orang bisa goyang-goyang dan sebagainya. Itu menunjukkan apa, bahwa pergeseran teknologi itu sangat cepat karena orang untuk mengakses dan orang punya akses pengetahuan di situ sangat banyak. Dan karena itu yang pertama yang perlu sebenarnya kita hadapi adalah bagaimana pikiran kritis kita bisa menjangkau cara jarak dari perkembangan teknologi itu. Nah, itu satu-satunya dengan cara belajar. Dan saya kan sebenarnya orang yang
menganut apa ya, eh, bukan orang yang spesialis ya. Sejak dulu enggak. Maksudnya kalau saya mau spesialis mungkin lebih cocoknya saya ke bahasa Arab aja. Tapi memilih untuk mempelajari banyak Generalis. hal. Generalis karena saya melihat bahwa ada banyak permasalahan yang mungkin kan akan diselesaikan dengan persoalan yang generalis. Walaupun tidak semua berbeda kalau mungkin kontribusi kita akan sangat terbatas ketika kita fokus pada apa namanya keahlian tertentu. Ini sangat menarik ya, karena memang orang itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang ketika belajar dia memilih untuk fokus dengan satu bidang. Betul. Ada juga yang memilih untuk mempelajari sekadarnya tapi banyak bidang. Betul. Kenapa sampai memilih tidak fokus ke satu bidang, memilih mempelajari banyak hal? Sebenarnya saya sudah menciptakan 3 pola dalam kehidupan saya. Jadi pola yang pertama itu ada wilayah apa namanya? Istilahnya kalau sekarang itu ada wilayah keahlian. Wilayah keahlian ini tentu butuh waktu yang panjang. Misalnya saya suka dengan sejarah, gitu. Saya suka bahasa Arab, saya suka ilmu-ilmu tentang politik dan geopolitik. Itu tidak bisa terlihat 2 tahun. Proses membacanya, membeli bukunya dan sebagainya itu kan panjang. Yang kedua itu wilayah keahlian. Karena itu tidak bisa untuk bisa survei masa depan juga itu kan butuh keahlian yang fokus. Ya kita mau dikenal sebagai apa itu. Tetapi itu kan butuh waktu panjang. Nggak bisa 2 tahun langsung jadi. Ya. Ini bukan produk sablon gitu ya. 2x24 jam jadi. Atau produk laundry. 1 jam selesai. Enggak. Itu butuh panjang. Dan kita melihat orang-orang yang ahli itu kan dia paling tidak 30 tahun baru bisa kelihatan. Nah, itu. Yang kedua, ada wilayah hobi. Gitu ya. Ada wilayah hobi. Wilayah hobi ini orang menyarankan supaya berpenghasilan. Tapi ada juga minusnya. Kalau dia sudah berpenghasilan, Tidak menjadi kita hobi jenuh. lagi. Ya. Kita jenuh kemana pelariannya? Karena hobinya tadi sudah menjadi pekerjaan. Hobinya menjadi pekerjaan. Kalau kita jenuh kemana? Nggak ada lagi pilihan lain. Ya. Yang ketiga adalah itu yang kita bilang tadi bahwa kita mesti juga pikirkan diri kita sendiri bahwa kita misalnya punya keluarga. Kita harus juga berpikir bahwa di antara keahlian kan biasanya keahlian ini harus dimodali ya. Kamu misalnya mau ahli politik, ente harus punya modal, punya uang gitu kan, punya uang, punya pengetahuan dan itu dimodali betul. Anda butuh keahlian misalnya mendesain, Anda harus modali, Anda harus beli Anda harus beli software dan sebagainya. Tapi wilayah hobi ini juga ternyata jarang-jarang ada hobi yang menghasilkan Ya. kan. Orang misalnya bulu tangkis. Setiap hari cuman beli kan, enggak pernah ikut Pertandingan enggak pernah kan? dapat piala, Iya, enggak pernah dapat. hasil. Jadi enggak pernah kembali modal ceritanya. Diongkosi saja terusnya orang yang suka dengan bola atau orang yang suka dengan kucing misalnya. Dikasih makan saja terus. Enggak ada income-nya ke kita kan. Ya. Nah, yang ketiga inilah yang menunjang bisa dua-dua ini. Wilayah pekerjaan. Wilayah pekerjaan ini itu dilihatlah skill-skill yang memungkinkan akan berpenghasilan. Itu juga jadi 3 komposisi ini mesti melekat pada diri saya. Karena misalnya saya punya keluarga, saya punya anak, saya mesti memikirkan aspek-aspek keuangan dan sebagainya. Tapi saya juga mesti memikirkan bahwa ada wilayah keahlian saya. Tetapi saya punya hobi. Tapi paling ideal memang kalau hobinya juga Bisa menghasilkan. Kan ada banyak kemungkinan dan hobi itu bagi saya itu bisalah diatur lah. Iya. Kalau hobi kan bisa dikondisikan. Iya, bisa dikondisikan. Nah, terakhir mungkin untuk sesi kita kali ini, setelah sekian banyak tadi yang disampaikan ya terkait isu kepalestinaan dan lain sebagainya, kemudian sekarang fokusnya lebih kemana? Di saat sekarang ini apa yang dipandang perlu untuk dilakukan? Kemudian juga saya ingin masukkan korelasinya ke membuat semacam lembaga yang menjadi wadah kita sama-sama di sini ya kan. Sebagai salah satu founder juga dari Lentera Komunikasi, Ya, betul. apa yang ingin dituju dengan membuat wadah ini? Ya, jadi sebenarnya inspirasinya ini adalah inspirasi awalnya itu kan kita komunikasi.
Dan saya melihat bahwa komunikasi ini tidak terbatas pada dunia. Selama ini kan di mimbar ya. Dan kita menyaksikan orang yang di mimbar itu pun ya, banyak yang ceramai tidur dan sebagainya. Itu karena mungkin faktor jenuh juga dan sebagainya. Dan kita mencoba memikirkan yang begini karena kita ingin sebenarnya membuat pesan itu dijangkau lebih banyak orang. Dijangkau lebih banyak orang dan memang media memberikan ruang yang sangat luas. Bahkan kalau kita melihat, kalau dalam cerita-cerita yang kita dengar, siapa yang tidak kenalan dengan begini berarti itu adalah masalah baru dalam hidupnya. Suatu waktu saya pernah ketemu dengan salah seorang syekh yang saya dampingi. Dia bilang, syekh ini dia belajar bahasa lewat YouTube. Bahkan ada salah satu syekh yang saya dampingi itu, dia belajar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, bercakap bahasa Inggris cuma 3 bulanan. Dan dia bilang ke saya bahwa, YouTube ini adalah universitas terluas di dunia. Anda bisa bayangkan. Dan di situ, itu memberikan satu inspirasi banyak bagi saya. Saya bisa tanya ke Antum, bahwa berapa banyak kontribusi pengetahuan dari YouTube yang Antum dapat? Ya, tentunya sangat banyak karena kan entah sejak kapan itu mulai terjadi, tapi ketika kita sekarang di zaman teknologi ini saat butuh sesuatu atau bertanya terkait sesuatu ya paling yang kita tuju kalau bukan Google, YouTube, kayak cara ini, cara Iya, itu, betul. pengertian ini, pengertian itu, bagaimana buat ini, bagaimana buat itu, kan kita lebih banyak mencari ke YouTube. Iya, betul. Itu yang saya rasa. Bahkan saya sering mengatakan bahwa dengar ceramah pun itu dan fleksibel sekali kan. Kita putar, kita pakai headset, kita sambil nyuci piring dan sebagainya, itu bisa dengar. Dan itu tidak butuh effort yang lebih. Itu saya kira nilai yang sangat memudahkan. Dan saya kira nilai-nilai yang dulu itu sebenarnya tidak tergeser karena tetap kita butuh penguatan, misalnya kajian rutin tetap itu penting. Tetapi kalau misalnya kita yang tidak bisa, ya kita mendengar live-nya lah, mendengar apanya lah, dan banyak sekali kajian-kajian yang secara live kita juga memberi dampak. Itu sebenarnya salah satu inspirasinya kenapa kita bisa menghadirkan Lentera ini, kita kemudian orang-orang bisa kita ajak bicara, kita bisa fasilitasi juga untuk mereka menuangkan kalau mereka ada yang ingin disampaikan kepada publik. Ya, itu juga menjadi suatu keresahan ya saya pribadi juga, itu memang merasa bahwa terkadang ada misalnya ustadz kita atau dosen kita yang kita sendiri sadari bahwa ilmunya ini sangat-sangat luar biasa. Ya, betul. Sangat-sangat penting untuk diketahui oleh orang banyak, tapi sayang hanya diketahui oleh orang yang Segelintir. diajar langsung saja, Betul. misalnya diajar di kelas atau yang ikut kajiannya. Nah, dari situ ya kita berusaha bagaimana bisa menghadirkan media yang bisa Betul. menjangkau lebih luas orang. Menjangkau lebih luas, ya, ada manfaatnya dan memungkinkan ini kan agak akan terawet. Suatu waktu saya pernah ikut satu semacam diskusi lah bersama dengan salah seorang yang saya rasa sangat mumpuni di bidang itu. Dia memprediksi bahwa setidaknya bidang-bidang seperti ini itu dibutuhkan firasatnya itu kira-kira 20 tahunan ke depan. Kita tidak tahu setelah 20 tahun ya, tetapi setidaknya masa survive-nya itu diperkirakan seperti itu. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah waktu yang pas, tapi setidaknya itu gambaran awal kita dulu lah. Yang media-media seperti ini itu masih sangat relevan. Kita tidak tahu nanti, siapa tahu pasca 20 tahun yang 3D lagi yang lebih berkembang. Orang bisa kita lihat orang berjalan dan sebagainya hanya. Kita kira ya itu kita nanti lihatlah challenge-nya seperti apa ke depan. Tapi untuk saat ini ya dunia seperti ini masih sangat relevan untuk kita maksimalkan. Nah, pembahasan terakhir mungkin terkait ini ya, sharing-sharing kita terkait dunia komunikasi juga. Terkadang kita melihat perkembangan teknologi ini ada dua hal yang timbul di diri kita ya. Kita merasa tertolong, terbantu dengan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Tapi ada juga rasa khawatir, iya, betul, bahwa teknologi ini semakin canggih, manusia ini bisa tidak mengimbangi. Apalagi sekarang kan kita tahu sudah sangat umum ya, banyak dipakai oleh orang, sudah
sangat berkembang pesat itu adalah artificial intelligence, Iya, ya, betul, betul. AI itu sudah sangat banyak. Kalau Arinal sendiri berdiri di posisi mana? Apakah melihat perkembangan teknologi ini, terkhususnya AI ini, yang di satu sisi sangat membantu atau di satu sisi bisa mematikan kreativitas para orang-orang yang berkecimpung di dunia industri kreatif misalnya, karena untuk buat sesuatu misalnya buat video, buat pamflet tinggal pakai AI saja, tidak perlu berpikir keras Iya. bagaimana mendesain sedemikian rupa supaya bagus, supaya Betul, menarik, betul, seperti betul. apa? Saya itu juga sebenarnya menjadi kegelisahan yang sama, dan karena itu saya membaca sebuah buku, membeli suatu buku namanya Future Skill. Itu buku ini mendorong kita dalam kondisi seperti sekarang serba instan sekali, dan kita tidak tahu perubahan apalagi akan terjadi. Artificial intelligence ini secara pribadi saya itu memaknai setiap perubahan itu adalah keniscayaan. Anda tidak bisa membendung perubahan itu, Anda lah yang harus berubah. Itu sebenarnya prinsip saya. Karena kalau setiap perubahan itu mau dibendung, sampai kapan kekuatan kita sementara perjalanan perubahan ini jauh lebih dayanya kuat, powernya lebih kuat dibanding daya kita untuk menahannya. Jadi ibaratnya kita sedang menahan air deras, ya dengan menggunakan payung gitu. Itu tidak mungkin terjadi. Anda pasti chaos. Seberapa kuat kita menahan perubahan, itu tidak bakalan mungkin. Misalnya contohnya, dulu kalau misalnya kita ke tol, ada orang. Ya, Ada orang, kita transaksi di situ, kita bisa senyum-senyuman. Nah, sekarang, dulu masih pakai uang, masih bisa lah pakai uang. Sekarang, tidak ada orang. Tinggal palang, kita tempel, terbuka, tidak tempel, berhenti di situ. Itu mau dilawan. Atau misalnya kita mau lawan adanya ekskavator ya, begitu, yang pengangkat. Ini kan kalau tidak ada itu, tidak ada orang manusia kerja, mau dilawan. ya, Nah, bagi saya itu, jadi dia punya daya dia punya daya yang sangat kuat untuk maju perubahan itu, sementara daya kita pasti sangat terbatas. Jadi tidak ada bahkan rugi besar kalau misalnya kayak artificial intelligence ini muncul lalu kemudian kita mau bendung, ya kita berteman aja lah. Berteman aja. Nah, cuman kita cari karena pasti namanya teknologi ya teknologi. Manusianya pasti lebih cerdas. Kenapa kita mengatakan? Karena pasti yang kendalikan ini juga otak-otak manusia kan, tidak mungkin otak yang lain yang kendalikan. Dan karena itu kita mesti juga bersaing dengan teknologi ini. Kira-kira teknologi apa yang tidak bisa dijangkau, apa yang kita kerjakan. Nah, saya kira itu bahan evaluasi yang saya dapatkan selama ini, dan buku itu sangat sangat membantu saya untuk mengubah cara berpikir saya soal perkembangan teknologi. luar biasa sekali obrolan kita pada kesempatan kali ini. Banyak hal yang kita bahas tadi bersama. Semoga bisa memberi insight, memberi manfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Semoga di kesempatan lain bisa sharing-sharing lebih Iya, banyak betul. lagi. Kemudian ditunggu karya-karyanya lagi yang lain untuk bisa lebih menebar manfaat. Insya Allah. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.